Maksud Om, kamu itu mau usaha apa, cocoknya apa, kamu sendiri yang tahu. Aku nggak ngerti maksudnya gimana sih Om? Kamu tuh suka bekerja sedikit bicara, atau kamu punya kemampuan bicara bisa mempengaruhi orang lain? Kayaknya nggak dua-duanya deh. Ih, kamu nih remehin aku banget sih. Kamu diam dulu ya, diam. Terus Om? Kalau kamu suka yang sedikit bicara, kamu itu cocoknya di bagian produksi. Misalnya bikin kue, bikin makanan, bikin kerajinan, atau ya bikin baju. Kalau yang kedua suka bicara Om? Nah, kamu itu cocoknya di bidang usaha yang bagian pemasaran. Misalnya buka toko, terus buka jasa asuransi, paket tour, apalagi ya. Nah, udahlah pokoknya bagian pemasaran. Ya, itu kayak mbak-mbak yang ada di mall itu bukan sih? Maksud kamu yang gimana? Itu loh ya, yang kalau misal kita lewat dia suka sokrap. Silakan kakak, boleh kakak, mampir dulu kakak, boleh kakak, dilihat dulu barangnya. Ya, yang lebih dari itu, yang bisa membuat orang itu selain ingin tahu, dia juga merasa ingin butuh. Maksudnya tuh gimana ya Om ya? Ya gimana ya? Om sendiri juga susah neranginnya. Om sendiri kan dokter, bukan ahli manajemen, bukan ahli pemasaran. Ya begitulah pokoknya. Kalau misalnya kamu sakit lambung atau misalnya kelamaan berdiri terus pusing, nah itu ayah ahlinya. Kalau saya ditanya wira swasta, terus apalagi tadi wira usaha, saya nggak ngerti. Saya taunya wirawiri. Kayak gitu. Selain bakat, kan kamu sendiri yang tahu minat kamu tuh apa. Minat itu maksudnya mau usaha apa gitu? Iya. Ya aku siapa aja yang penting jadi duit. Kalau usaha kamu di bidang yang kamu minati, kamu ngejalaninnya pasti asik. Bukan hanya usaha, profesi apapun. Kalau misalnya nih ya, kamu suka fashion, kamu pasti akan merasa lebih cocok kalau kamu buka butik daripada buka apotek. Ya aku suka sih sama fashion. Iya aku suka sama fashion. Maksudnya suka belanja baju atau apa gitu? Ih tante tuh nyebelin tuh tante pertanyaannya. Ini pertanyaan serius. Ya pokoknya aku suka semua hal tentang fashion. Aku suka liatnya, suka makainya. Malah kadang-kadang aku punya ide pengen ngerancang baju yang gimana gitu. Nah itu berarti minat kamu di situ. Fashion. Ya iyalah fashion. Dari tadi kan kita ngomongin fashion, bukannya ngomongin lontong sayur. Tuh kan nyebelin. Udah. Kamu diam aja. Kamu diam aja. Main ini aja mendingan ngeteh dulu ah. Kalau side job, saya ngerti. Itu kerjaan sampingan. Misalnya gini, kalau mau lebaran, saya iseng-iseng jualan baju. Saya ambil di Tanah Abang atau Mangga 2. Kalau sore, kalau semua kerjaan saya udah selesai, saya ketemu sama teman-teman seprofesi. Saya nawarin Lastri dan teman-teman yang lain. Mau beli nggak nih? Bisa bayar 3 kali. Kayaknya aku mau wirausaha di bidang fashion deh. Mantep nggak? Mantap. Kamu tuh mau buka toko atau butik atau bikin usaha di bagian produksinya jadi desainer atau bikin usaha di konveksi atau apa? Bingung. Gimana sih? Tadi katanya udah mantep, sekarang bingung. Kalau mau wirausaha di bidang fashion itu mantap. Yang aku bingung itu sekarang aku mau buka toko, konveksi, butik atau mau jadi desainernya aja ya?
Kalau mau jadi desainer, emang kamu udah bisa ngedesain? Belum. Oh, men. Ih, Kalau set job jualan baju, kan pas mau lebaran aja. Kalau yang buat harian, saya pengennya set job jualan pulsa. Buat yang di rumah aja. Pak Kusuma, Bu Kusuma, Mbak Malika, Mas Kinan, sama tetangga-tetangga yang deket-deket aja. Yang gampang nagih duitnya. Kalau soal wira swasta, wira usaha, saya belum ngerti. Mendingan tanya sama ayah, ibu, atau kakak aja deh. Saya taunya itu usaha sendiri, kita bekerja sendiri. Maksudnya kita tidak bekerja di orang lain atau di perusahaan orang lain. Kita bekerja sendiri di perusahaan sendiri yang bergerak di bidang usaha yang kita mau sendiri. Tapi bukan berarti kita kerja sendiri. Kita juga bisa berpartner dan punya pekerja. Ih, kurang lebar. Yang namanya bisnis atau usaha, saya sebenarnya kurang paham. Itu bukan bidang saya. Tapi saya punya pemikiran tentang bisnis atau usaha. Minat, bakat, pengetahuan tentang bidang itu, dan modal. Itu yang paling penting. yang saya tahu dari buku, buat berwirausaha itu kita harus kreatif, inovatif, mampu membaca peluang, dan harus berani mengambil resiko. Benny, beli pulsa dong. Ya, tadi bukannya sekalian. Sekalian gimana? Saya baru pulang habis beli pulsa. Loh, tadi kata ayah Benny jualan pulsa. Belum, itu baru planning. Rencana maksudnya? Iya. Oh, kirain udah dimulai. Belum, Mas. Masih ngumpulin modalnya. Ya udahlah, apa nanti saya beli sendiri aja deh. Iya. Aku sekarang udah yakin dan udah mantep. Aku mau buka butik. Jadi gini, aku ambil baju-bajunya dari orang lain. Terus aku jual deh di butik aku. Jadi aku gak usah ngurusin apa-apa, tinggal jualannya aja. Berarti masalahnya udah selesai. Masalah apa? Loh, kamu kesini kan katanya mau minta masukan, mau minta ide, mau tanya. Kan udah, kamu mau bikin butik kan? Ya tapi kan masih ada masalah yang belum terselesaikan. Masalah apa? Masalahnya ya kalau misalnya masalah soal cowok terus atau pacar kamu nih, kamu ngomongnya ke Malika aja, jangan ke om atau tante. Ya enggak, masalahnya bukan itu. Ya udah, jangan bertele-tele, langsung to the point aja. Jadi gini, tadi kan Helen bilang, Helen datang ke sini ada 2 tujuannya. Ya, oke. Tujuan yang pertama. Tujuan pertama adalah Helen mau nanya buat ide untuk wirausaha. Kan udah bikin butik. Tujuan kedua? Tujuan kedua mau minta bantuan. Pinjam modal dong, Om.